Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmiyati, NPM 091058041951, semester 6, kelas A, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang hukum administrasi negara. Dalam hukum administrasi negara ada dua, yaitu hukum perdata dan hukum publik. Pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit tentang perlindungan hukum dalam bidang perdata. Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya memerlukan kebebasan bertindak yang mempunyai kedudukan istimewa dibandingkan dengan daerah biasa. Secara teoritis, Cronenberg memaparkan secara kronologis adanya 7 konsep mengenai permasalahan apakah negara dapat digugat di muka hukum perdata. 1. Konsep negara sebagai lembaga kekuasaan dikaitkan dengan konsep hukum sebagai keputusan kehendak yang diwujudkan kekuasaan menyatakan bahwa tidak ada tanggungan menggugat negara. Kedua, yang membedakan negara sebagai penguasa dan negara sebagai diskus. Yang ketiga, negara yang mengetengahkan kriteria sifat hak. Yang keempat, konsep yang mengetengahkan kriteria kepentingan hukum yang dilanggar. Yang kelima, konsep yang mendasarkan pada perbuatan yang melanggar hukum sebagai dasar untuk menggugat negara. Yang keenam, konsep yang mementingkan antara fungsi dan pelaksanaan fungsi. Dan yang terakhir, konsep yang mengetengahkan suatu asumsi dasar bahwa negara dan alat-alatnya berkewajiban dengan tindak lanjutnya apapun aspeknya, atau hukum publik maupun hukum perdata mementingkan tingkah laku manusiawi yang normal. Contoh kasus perlindungan hukum dalam bidang perdata. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah tersebut secara khusus diatur dalam pasal 1364 KUH Perdata yang berbunyi, tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian itu menggantikan kerugian tersebut. Pada periode sebelum 1919, ketentuan pasal 1365 ditafsirkan secara sempit dengan unsur-unsur 1. Perbuatan melawan hukum. 2. Timbulnya kerugian. 3. Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian. 4. Kesalahan pada pelaku. Setelah tahun 1919, kriteria perbuatan melawan hukum adalah diantaranya 1. Mengganggu hak orang lain. 2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. 3. Bertentangan dengan kesusilaan. 4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, sifat hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat. Di Indonesia ada 2 jurisprudensi Mahkamah Agung yang menunjukkan pergeseran kriteria perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Yang pertama, keputusan Mahkamah Agung dalam perkara Kasum yang dalam kasus ini Mahkamah Agung berpendirian bahwa perbuatan melawan hukum terjadi apabila ada perbuatan sewenang-wenang dari pemerintah atau merupakan tindakan yang tidak cukup alias kepentingan umum. Yang kedua, kepentingan Mahkamah Agung dalam perkara Josephine Lejo yang dalam kasus ini Mahkamah Agung berpendirian bahwa kriteria orignatic overridden adalah undang-undang dan peraturan formal yang berlaku, kepatutan dalam masyarakat yang harus dipatuhi oleh penguasa. Keputusan Mahkamah Agung ini menunjukkan bahwa kriteria perbuatan melawan hukum penguasa adalah sebagai berikut. 1. Perbuatan penguasa itu melanggar undang-undang dan peraturan formal yang berlaku. 2. Perbuatan penguasa melanggar kepentingan dalam masyarakat yang seharusnya dipatuhi. Kedudukan pemerintah atau administrasi negara dalam hal ini tidak berbeda dengan seseorang atau badan hukum perdata, yaitu sejajar sehingga pemerintah dapat menjadi penggugat maupun menjadi tergugat maupun penggugat.
Hukum perdata memberikan perlindungan yang sama baik kepada pemerintah maupun seseorang atau badan hukum perdata. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang perlindungan hukum dalam bidang publik. Tindakan hukum pemerintah merupakan tindakan yang berdasarkan sifat menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan hukum pemerintah. Ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Alasan warga negara mendapat perlindungan hukum dari tindakan pemerintah yaitu: pertama, dalam berbagai hal, warga negara dan badan hukum perdata tergantung pada keputusan pemerintah. Kedua, hubungan antara pemerintah dengan warga negara tidak berjalan dengan posisi sejajar. Ketika berbagai perselisihan warga negara dan pemerintah itu berkenaan dengan keputusan dan ketetapan sebagai instrumen, pemerintah yang bersifat sepihak dalam melakukan intervensi terhadap kehidupan warga negara.